Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rodi Aji Wibowo dengan NIM 21071011320. Saya berasal dari Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait artikel non-penelitian. Saya berasal dari kelas 75 MKU Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syukron, SPD, MPD. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi terkait artikel. Apa sih artikel itu? Artikel adalah sebuah karya tulis yang berisi tentang pendapat mengenai fakta, fenomena, data, hingga kejadian tertentu yang ditulis sesuai dengan kaidah serta menggunakan bahasa ilmiah. Artikel yang kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah artikel penelitian dan yang kedua adalah artikel non-penelitian. Pada kesempatan kali ini saya memilih untuk menggunakan artikel non-penelitian. Apa sih pengertian artikel non-penelitian itu? Artikel non-penelitian adalah artikel yang dibuat tanpa melalui proses penelitian dan sifatnya bebas, tetapi tetap terkait kaidah-kaidahnya. Kemudian, sebelum kita membuat artikel, sudah wajib bagi kita untuk mengetahui apa saja susunan dalam pembuatan artikel. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan sedikit membagikan informasi terkait apa saja struktur susunan pada pembuatan artikel. Yang pertama sudah pasti tentu adalah judul artikel itu sendiri. Yang kedua ada abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat pembahasan, yang kelima simpulan, yang keenam daftar rujukan. Nah, dalam pembuatan artikel kita harus memperhatikan nih apa saja yang menjadi kaidah dan aturan dalam pembuatan artikel seperti aturan pemilihan font, tentang ukuran huruf, spasi, penggunaan italik atau bold, dan yang paling terpenting adalah dalam membuat artikel kita harus berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia supaya dalam artikel yang kita buat sudah sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Kita akan masuk kepada susunan struktur artikel yang pertama, yaitu judul artikel. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mengangkat judul artikel dengan nama Mengenal dan Memahami Profesi Notaris. Kenapa saya mengangkat judul artikel seperti ini? Karena background saya berasal dari Fakultas Hukum dan saya kira judul yang saya ambil ini sesuai dengan background saya. Nah, dalam pembuatan judul artikel harus bersifat komprehensif, jelas, singkat, dapat menggunakan bahasa Indonesia ataupun Inggris dengan maksimal kata sebanyak 20 kata. Nah, dalam penulisan judul artikel diketik dengan font Times New Roman, ukuran 14, huruf kapital, bold, dan spasi 1. Nah, dalam judul artikel juga dapat kita temui nih sedikit informasi tentang penulis yang ada di bawah judul artikel itu sendiri. Kemudian kita beralih ke abstrak. Apa sih abstrak itu? Abstrak adalah gambaran singkat dari keseluruhan artikel yang kita buat. Nah, dalam abstrak itu termuat apa aja? Nah, di dalam abstrak termuat tentang masalah pokok yang dibahas, alasan penelitian, tujuan, teori, metode, dan hasil penelitian. Nah, tak lupa nih, di dalam abstrak dapat kita jumpai juga kata-kata kunci. Nah, pada
pada artikel yang saya buat, kata-kata kuncinya ada notaris, hak, kewajiban, etika, dan pelanggaran. Kemudian kita beralih ke pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan isinya apa aja sih? Nah, dalam pendahuluan isinya ada latar belakang permasalahan terkini yang pastinya disertai dengan acuan pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dalam pendahuluan juga dapat kita temui adanya tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan teori yang kita gunakan dalam memecahkan masalah. Kemudian, dalam penulisan pendahuluan diketik dengan font Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1. Kemudian kita beralih kepada bagian pembahasan. Nah, pembahasan ini adalah bagian inti nih dari artikel kita. Kenapa bisa saya sebut sebagai artikel? Karena dalam pembahasan ini, dalam bagian pembahasan adalah bagian yang isinya adalah bahasan-bahasan yang kita bahas dalam artikel yang kita buat. Nah, pembahasan itu harus dapat menjawab permasalahan dan tujuan yang penelitian yang kita lakukan. Nah, pembahasan yang saya berikan di dalam artikel ini terkait tentang pengertian notaris, lalu syarat-syarat menjadi notaris, hak dan kewajiban notaris, etika notaris yang meliputi etika terhadap pribadi, etika terhadap klien, dan etika kepada teman sejawat. Selain itu juga dalam pembahasan artikel saya terdapat larangan-larangan bagi notaris. Kemudian sudah pasti tentu ada sanksi-sanksi bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi. Kemudian di dalam pembahasan juga dapat kita jumpai nih, mungkin ada tabel, grafik, atau gambar jika diperlukan dan jika ada. Nah, dalam pengetikan pembahasan diketik dengan font Times New Roman ukuran 12 spasi 1. Kemudian kita berpindah ke simpulan. Nah, simpulan ini harus bisa menjawab permasalahan dan tujuan penulisan. Perlu kita ketahui bahwa simpulan ini bukan merupakan rangkuman ataupun tulis ulang dari pembahasan kita sebelumnya. Nah, dalam penulisan simpulan, simpulan diketik dengan font Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1. Kemudian yang terakhir adalah daftar rujukan. Nah, daftar rujukan ini isinya apa saja? Daftar rujukan sudah pasti isinya tentang sumber-sumber yang kita gunakan dalam pembuatan artikel kita. Nah, dalam pembuatan artikel, sumber-sumber yang kita gunakan harus bersumber dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti laporan hasil penelitian, buku-buku, ataupun jurnal-jurnal ilmiah. Nah, daftar rujukan diketik dengan font Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1. Nah, kita sudah sampai di penghujung presentasi saya nih. Nah, saya cuma ingin mengingatkan kembali bahwa struktur artikel ada judul artikel, kemudian abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian pembahasan, lalu simpulan, dan yang terakhir adalah daftar
pustaka. Nah, daftar pustaka atau daftar rujukan. Nah, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam menulis artikel kita harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam penulisannya, terutama terkait kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.